Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan. Khair. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini, di subuh hari ini kita bermuajahah, bertatap muka dalam rangka Qiyamul Ramadan, memeriahkan, mengisi Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang salah satunya adalah thalabul ilmi dalam acara kuliah subuh. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi penghapus dari dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan pengajian ini menjadi sebab Allah mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita masuk ke bulan suci Ramadan. Berarti doa kita dikabulkan Allah selama 2 bulan kemarin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Sampaikan umur kami ke Ramadan. Alhamdulillah Allah kabulkan keinginan kita sampai di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan di Ramadan ini kita isi dengan berbagai macam aneka ibadah. Jangan sampai Ramadan yang mulia ini lewat dengan begitu saja. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi. Siapa yang rugi? Itu yang melewatkan waktu dengan percuma. Ramadan adalah bulan mengalap barokah, mengalap pahala. Maka sayang kalau dilewatkan. Termasuk di subuh hari ini. Ya, ini kebiasaan kita di mana-mana biasanya habis sholat subuh tidur lagi, apalagi hari pertama puasa jempling ya, pagi jam 6 itu sepi sekali. Lihat rumah pada nutup jendelanya, lampu depan belum dimatiin ya. Hilangkan kebiasaan itu karena secara kesehatan pun jelek, habis makan tidur, dan secara keagamaan rugi. Orang yang habis sholat subuh tidur lagi rugi. Ruginya apa? Allah lagi bagiin rezeki, dia malah tidur. Sebab masa Allah memberikan rezeki, waktu Allah memberikan rezeki dari mulai setengah atau sepertiga malam sampai matahari terbit. Maka jangan tidur, Allah ngasih rezeki itu. Dan orang yang tertidur di waktu pagi tidak dapat doanya Nabi. Karena Nabi mendoakan kita yang bangun di pagi hari. Kata Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh. Maka orang yang bangun subuh, insya Allah terkena doa Nabi, didoain dapat barokah. Secara kesehatan bagus, secara keagamaan juga, insya Allah mendapatkan fadilah waktu subuh. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mengisi kuliah subuh pertama ini, kita sama-sama akan membahas dan mengulangi kembali fadilah-fadilah di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Babus saum, bab yang menjelaskan tentang keutamaan puasa. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu? Al-Baqarah. Ayat berapa? 183. Ayat yang sangat populer, perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hei yang ngerasa punya iman. Allah tidak panggil manusia. Kalau manusia umum, yang beriman, yang kafir, yang Islam, yang bukan Islam, ayuhan nas.
Ya ayuhan nas. Begitu. Tapi Allah tidak mengawali perintah puasa dengan itu. Allah tidak memberikan perintah puasa secara umum, tapi Allah panggil orang-orang yang merasa dirinya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang ngerasa punya iman. Kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan padamu untuk berpuasa. Maka berpuasa adalah suatu kewajiban. Bagi siapa? Sebetulnya bagi orang Islam. Orang Islamnya yang punya iman. Maka puasa adalah bukti iman seseorang. Oleh karena itu beruntung Bapak Ibu sekalian jamaah yang hari ini puasa, berarti kita ini dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Sayang ya dan kasihan ketika ada orang di bulan Ramadan ini fisiknya kuat untuk berpuasa, dia sudah masuk syarat wajib puasa tapi tidak berpuasa dengan sengaja, berarti secara tidak langsung dia di hatinya tidak punya iman. Kenapa? Dia dipanggil oleh Allah diam aja. Sementara orang yang ngerasa kalau dipanggil pasti nyaut, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kalau kita ngerasa beriman, sambut panggilan itu. Labbaik ya Allah, kami sambut, kami datangi panggilanmu ya Allah. Oleh karena itu orang yang ngerasa beriman ketika disebut dengan kata ini, hatinya langsung tergerak, hatinya langsung terbersit, langsung hatinya itu merasa bergetar ketika dipanggil oleh Allah. Lalu Allah perintahkan, kutiba alaikumusiyam, puasa. Maka insya Allah orang yang puasa berarti imannya sudah dibuktikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kan dalam setiap sholat tarawih suka ditutup dengan doa kamilin ya. Gimana doa kamilin? Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah iman kami iman yang sempurna, iman yang kamil, sempurna. Yang sempurna berarti imannya meliputi 3 hal. Hati yakin, mulut mengucapkan, badan membuktikan. Al-imanu ikrarun, al-imanu tasdikun bil qalbi, ikrarun bil lisan, amalun bil arkan. Iman itu diyakini hati, mulutnya ngomong lewat baca syahadat, dan badannya buktikan dengan berbagai ibadah. Yang salah satu daripada ibadah puasa Ramadan. Maka puasa bukti iman. Buat apa disuruh puasa? Apakah puasa itu penyiksaan? Gak boleh makan, gak boleh minum? Bukan. Ya, bukan penyiksaan supaya kita lapar dan aus. Ternyata ketika Allah perintahkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan di ujung perintah puasa tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Khatib Jumat selalu ngomongin takwa, takwa. Mari kita bertakwa, mari kita meningkatkan takwa. Apa itu takwa? Takwa itu imtithalu an awamirihi wajtinabu an nawahihi, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Puasa itu menggiring kita jadi takwa. Mantap bener kan? Di bulan Ramadan mah ngadak-ngadak jadi takwa. Contohnya ini sholat subuh, paling biasanya mah beraha jajar, 3 sab udah paling top tuh, ya kan? Tapi Ramadan lihat, masya Allah ya, apalagi subuh pertama, sampai belakang, ibu-ibu juga penuh, tapi nggak harap nama, ya. Ini biasanya di kita mah ilmu gendang, ya, depan, belakang, tengah kosong, awal, karena awal, nanti terakhir karena mau udahan, tengah-tengah belum. Tarawehnya di mana biasanya? Di mall. Nyari diskonan tuh biasanya ya, tuh kan? Iya benar. Makanya kata Nabi, lau a'lamu, andai saja umatku tahu betapa hebatnya bulan suci Ramadan, pasti umatku minta kepada Allah setiap bulan dijadikan Ramadan. Andai saja tahu. Cuman sayang, 1000 kali sayang, manusia banyak yang nggak taunya tentang kehebatan Ramadan. Maka dari itulah Ramadan bikin kita takwa. Dan yang menyebabkan kita tidak takwa selama ini, nafsu. Dalam diri manusia ini 2 hal yang selalu berantem, yaitu akal dan nafsu. Karena manusia itu perpaduan antara malaikat dengan setan.
Kalau setan hanya punya nafsu, malaikat hanya punya akal, manusia ada dua-duanya. Ada akal, ada nafsu. Disitulah letak ujian manusia. Mana yang akan lebih condong diikutin? Ajakan nafsunya atau ajakan akal sehatnya? Akal sehat yang membisikkan namanya malaikat mulhim. Malaikat mulhim lah yang membisikkan kebaikan. Ayo sholat, ayo ngaji, ayo zikir, ayo tadarus, ayo taraweh, ayo subuh. Nah, itu malaikat mulhim namanya. Nafsu dikendalikan oleh setan, namanya setan waswas. Nama setannya setan khannas. Itu yang bikin nafsu kita tuh. Namanya setan khannas. Di surat An-Nas kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tuh khannas tuh nama setan. Dia suatu ketika setan khannas ini mengganggu Nabi Adam. Ganggu terus, ya akhirnya Nabi Adam kesal, ditewak, ditangkap tuh setan khannas, dimakan oleh Nabi Adam. Maka masuklah khannas ke dalam tubuh Nabi Adam. Kata iblis, bapaknya khannas, bagus, diamlah di situ. Memang itu tujuanku supaya kau diam dalam diri manusia. Akhirnya setan khannas ini membisikkan was-was. Was-was itu penyakit dari setan khannas di dalam tubuh kita. Nah, penyakit ini menguasai nafsu. Makanya nafsulah yang bikin kita nakal. Nafsulah yang bikin kita tidak takwa. Maka puasa menundukkan nafsu. Nggak bisa hilang nafsu dalam diri manusia. Nggak mungkin hilang. Tapi nafsu dikendalikan sebagai cobaan bagi kita. Nafsu kalahnya sama lapar. Nafsu kalahnya sama aus. Ya kan? Karena dengan lapar, aus, badan kita lemah. Mau jahat juga leles, mau maksiat juga leles, lagi lapar. Maka dari itulah orang yang puasa secara rohani, maka rohnya atau nafsunya itu bisa dikendalikan. Di dalam sebuah riwayat yang sering saya ceritakan di sini, waktu itu Allah menciptakan dua makhluk, akal dan nafsu. Akal begitu ditanya, hei akal, man anna wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Akal mah jawabnya dengan jujur, anta rabbi wa anna abduka, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Maka dengan begitu si akal masuk surga karena jawab dengan benar. Tapi lain begitu Allah panggil nafsu, nafsu, man anna wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Ana wa ana, anta wa anta, aku ya aku, engkau ya engkau. Karena menjawab dengan begitu, nafsu disiksa di neraka, dibakar di dalam neraka. Setelah diangkat, nafsu, bagaimana rasanya? Panas? Panas. Kalau begitu, man anna wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Maka kata nafsu, ana, anta. Ari Suganti bakal kapok diduruk di neraka. Ternyata tidak. Disiksa lagi di neraka yang kedua. Begitu diangkat, bagaimana rasanya? Lebih panas? Iya. Lebih sakit? Betul. Kalau begitu, siapa aku dan siapa kamu? Lagi-lagi nafsu juga ngelawan, ana, anta. Akhirnya dibawalah ke nafsu ini ke neraka yang ketiga. Konon sebagian riwayat mengatakan neraka ini neraka ju', neraka lapar namanya. Jadi di dalam neraka jahanam ada riwayat mengatakan ada satu tempat yang justru dingin. Neraka jahanam tuh panas, tapi ada satu tempat yang malah dia dingin. Ibarat kulkas itu freezernya. Dia disebut dengan zamharir atau zamharirah. Itu di neraka ada tempat yang dinginnya kacida itu. Dimasukkanlah ke dalam itu, maka nafsu di sini tidak berdaya. Begitu diangkat, hai nafsu, gimana rasanya di neraka lapar, di neraka ju' yang dingin itu? Kata nafsu, ya Allah, di neraka ke-1 dan ke-2 aku sanggup melawanmu. Tapi di neraka yang ketiga ini, dengan lapar dan dingin yang menyiksa tubuhku, aku tidak berdaya. Kalau begitu, siapa aku dan siapa kamu? Maka nafsu menjawab, baru ngaku, anta robbi wa anna abduka. Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Oleh karena itulah betapa ngeleyednya, betapa ngeyelnya nafsu, mesti 3 kali dulu ke nerakanya. Baru dia ngaku Allah sebagai Tuhan. Kalahnya oleh lapar dan haus. Maka Ramadan mengendalikan nafsu kita. Maka insya Allah yang puasanya benar akan membawa kita jadi orang yang bertakwa. Qala Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda,
Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan dari Allah kepada kita untuk berpuasa. Wasanantu lakum qiyamahu, dan aku menyunahkan, kata Nabi, untuk salat tarawih. Man somahu wa qamahu, barang siapa yang puasa dan tarawih imanan, semata-mata karena iman, wahtisaban, semata-mata hanya mengharap ridho Allah, kharaja min dzunubihi, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya kayauma waladathu ummuhu, sebagaimana dia dikeluarkan atau dilahirkan oleh ibunya. Inilah orang yang nanti pas tanggal 1 Syawal dia mendapatkan predikat Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kayak dulu diciptakan yang nggak punya dosa, keluar dari dosa-dosanya dia seperti bayi yang lahir. Yang mana? Yang di Ramadan ini dia puasa, dia tarawih semata-mata karena iman. Wa Ahmada an Abi Hurairah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu, dia akan diampuni. Apa yang diampuni? Ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang dulu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Insya Allah hadis keterangan dari Muhammad bin Mansur As-Sam'ani an Anasin, innama sumya Ramadan li'annahu yurmidu dzunub. Bulan puasa disebut dengan Ramadan itu karena asal katanya yurmidu, artinya lebur, hancur. Maka bulan Ramadan adalah bulan hancurnya dosa, bulan melelehnya dosa. Jadi dikasih nama Ramadan karena zaman dulu di Arab Saudi ketika bulan ke-9 itu panasnya kacida. Panasnya panas luar biasa. Sampai-sampai batu-batu kerikil yang kecil aja pecah. Saking panasnya cuaca. Maka disebut bulan Ramadan. Yurmidu, bulan hancur, bulan leleh. Maka Ramadan ini bulan hancur, bulan leleh. Apa? Dosa dan kesalahan kita. Gitu saja. Dosa mana yang diampuni yang dimaksud? Dosa hablum minallah, dosa kepada Allah. Pernah berbuat ini ya kepada Allah, lalai, tara sholat, ya, tara ngaji, ya kan? Dosa-dosa ke Allah banyak nih. Maka hancurnya dengan puasa Ramadan. Tapi kalau dosa sama manusia, nggak bisa dengan puasa Ramadan. Dosa hablum minannas susah daripada hablum minallah. Sama manusia mah harus minta maaf, harus minta halalnya. Itulah kenapa orang tua kita, ulama-ulama kita terdahulu, habis Ramadan, habis Idul Fitri suka melakukan yang namanya halal bihalal, saling menghalalkan, saling memberi maaf supaya Idul Fitrinya sempurna. Dosa dengan Allah hilang, dosa sesama manusia pun bersih. Demikian bahasan kita pada kuliah subuh yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.